Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya ingin sedikit saja mereview beberapa tayangan YouTube saya yang sekali lagi mudah-mudahan itu dikategorikan sebagai dakwah. Dakwah apa? Tentu saja ini namanya dakwah kontekstual. Seperti yang diungkap beberapa waktu lalu bahwa tema-tema keislaman, tema-tema keindonesiaan dan tema-tema modernitas insya Allah akan selalu menjadi bingkai besar daripada channel ini. Beberapa tema-tema keislaman yang terakhir misalnya ada dialog bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Najib, seorang guru besar di UIN, yang di dalamnya berisi apa itu Wahabi, apa itu Salafi, kemudian apa hubungannya antara Salafi dan Wahabi dan kekerasan. Saya kira teman-teman bisa melihatnya secara lebih lengkap di sebuah dialog bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Najib. Sebelumnya jauh lebih lama dari itu kita membahas siapa itu Nurholis Majid, bagaimana pemikiran-pemikiran beberapa tokoh di Indonesia. Kita bersama Bang Kamberliana belajar kepada Letnan Jenderal Ahmad Tirto Sudiro, seorang pendiri Unisba, seorang mantan duta besar RI di Jerman, pendiri HMI, pendiri ISPI, mantan ketua DPA. Sebelumnya bersama Profesor Dr. Rais Amalia kita belajar kepada Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Saya juga pernah membuat wawancara belajar kepada Mbah Mun melalui para santrinya. Itu beberapa tema-tema keislaman. Tentu saja ke depan kita akan terus mempelajari tema-tema kebangsaan, tema-tema modernitas dan selanjutnya. Kali ini seperti yang sebelumnya dibahas, saya ingin kembali berbicara tentang keindonesiaan, di mana Indonesia sebuah negeri yang subur makmur, negeri yang bagi saya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negerinya para dewa, itu arti daripada para hiangan. Nah, karena Indonesia negeri yang subur makmur, tongkat batu jadi tanaman, ini adalah negeri surga, maka para pemimpinnya pun harus pemimpin yang berkualitas surga. Pemimpin yang berkualitas surga bukan hanya maksud saya bukan hanya pemimpin yang tidak suka berbohong, pemimpin yang menjauhi kebohongan, pemimpin yang memusuhi kebohongan, tapi juga pemimpin yang produktif, pemimpin yang betul-betul menghargai waktu, pemimpin yang betul-betul di dalamnya menanamkan keimanan. Iman berarti sekali lagi adalah jujur, iman berarti adalah sekali lagi adalah menjunjung tinggi akhlak. Jadi berbicara keimanan adalah berbicara bagaimana menjunjung tinggi akhlak, bagaimana menegakkan akhlak, bagaimana memasyarakatkan akhlak, bagaimana menjadikan akhlak sebagai ciri bangsa. Itu tugas besar daripada pemimpin di Indonesia, karena sekali lagi pemimpin di Indonesia adalah mestinya pemimpin yang berkualitas surga, karena kita punya tanah yang sangat surga. Di video yang sebelumnya saya ungkapkan bahwa karena tanahnya adalah tanah surga, maka manusia-manusia di Indonesia adalah manusia-manusia yang SDM yang menghargai surga, SDM yang bercita-cita surgawi, sumber daya manusia yang bukan hanya produktif dari sisi katakanlah dari sisi duniawi, juga produktif dari sisi spiritual. Produktif dari sisi spiritual adalah dia yang menghargai spiritualisasinya, dia yang menghargai kemanusiaan, dan dia yang menghargai produktivitas. Jadi antara spiritualisme dan wujud-wujud pembangunan itu ada dalam satu bingkai, ada dalam satu tarikan napas. Sekali lagi, iman berarti adalah produktivitas. Iman berarti wal asri innamal
Wal asri, iman berarti menghargai waktu. Iman berarti dari subuh sampai duhur, dari duhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai subuh, itu senantiasa dibumbui, itu senantiasa diisi, itu senantiasa terkembangnya potensi-potensi manusia, potensi-potensi fisik, potensi-potensi akli, potensi-potensi ruhani. Nah, itulah sedikit gambaran bagaimana pemimpin di Indonesia adalah pemimpin yang menghargai potensi-potensi manusia dan pemimpin yang selalu punya cita-cita, kejerihan, pemimpin yang selalu punya cita-cita, pemimpin yang selalu punya cita-cita kemajuan, pemimpin yang selalu punya cita-cita teknologi tertinggi, pemimpin yang punya cita-cita high tech, pemimpin yang punya cita-cita bagaimana mengembangkan seluruh kemampuan, seluruh potensi manusia, bukan pemimpin yang merendahkan potensi-potensi manusia. Potensi manusia yang tertinggi tentu adalah potensi takwa. Potensi manusia yang tertinggi tentu adalah potensi high teknologi. Nah, potensi takwa dan potensi high teknologi itu adalah tugas para pemimpin Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi manusia itu. Kenapa mesti high tech? Karena sering saya ungkapkan, karena hanya sumber daya manusia yang punya kesadaran, yang punya kemampuan high tech itu yang akan mengangkat harkat derajat manusia itu sendiri dan yang akan mengangkat harkat derajat sebuah bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu di sesi kita hari ini. Selamat berjumpa di sesi-sesi yang lain dan saya sekali lagi akan senang sekali apabila ada kritik, ada sumbang saran di dalam kolom komentar. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berbahagia, karena hanya pribadi-pribadi yang surgawi yang senantiasa berbahagia, senantiasa hayyal al falah, senantiasa tergantung kepada Allah, dan itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang berbahagia, ciri-ciri orang yang beriman bahwa Allah adalah senantiasa mendampingi, adalah senantiasa dekat dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.